Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rijal, mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Syahkuala, ingin menjelaskan tentang pengemasan hasil pertanian. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pengemasan. Jadi pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransformasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik, gesekan, benturan, dan getaran. Di samping itu, pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produksi industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan. Selanjutnya ada fungsi pengemasan. Jadi fungsi pengemasan ini ada beberapa. Yang pertama itu ada wadah, protek, identifikasi. Yang kedua, membantu penggunaan produk. Yang ketiga, membantu pemasaran. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan lainnya. Ada klasifikasi kemasan. Klasifikasi kemasan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan frekuensi pemakaian. Jadi berdasarkan frekuensi pemakaian ini, yang pertama itu kemasan sekali pakai atau disposable. Yang kedua, kemasan yang dipakai berulang kali atau multi-trip. Yang ketiga, kemasan yang tidak dibuang dan tidak dikembalikan. Yang kedua, yaitu berdasarkan struktur sistem kemas. Berdasarkan struktur sistem kemas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan primer. Yang kedua, kemasan sekunder. Dan yang ketiga, kemasan tersier. Yang ketiga, berdasarkan sifat kehalusan. Berdasarkan sifat kehalusan ini, yaitu ada yang fleksibel, ada yang kaku, dan ada yang semi kaku atau semi fleksibel. Yang keempat, berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, yaitu ada kemasan hermatis. Yang kedua, kemasan tahan cahaya atau tidak transparan. Dan yang terakhir itu ada kemasan tahan suhu tinggi. Yang kelima, berdasarkan tingkat siap pakai, ada wadah siap pakai dan wadah siap dirakit. Bahan-bahan kemasan terdiri dari kayu, logam, gelas, dan plastik. Yang pertama, kayu. Kayu ini ada yang pelet kayu, ada yang peti atau untuk menyimpan buah dan sayuran. Yang kedua itu ada logam. Logam ada baja atau steel, kaleng logam atau tin plate, dan ada bentuk kemasan gelas, ada botol, jar, tumbler, jugs, vial, dan carboys. Jenis penutupan gelas ada crow cup atau sumbat mahkota dan screw cup. Selanjutnya ada kertas atau karton. Jenis-jenis kertas itu ada kertas glasin, kertas tahan minyak, kertas perkamen, dan kertas lilin. Dan bentuk kemasan ini ada yang amplop, karton lipat, dan kardus. Terakhir itu ada plastik. Jenis-jenis plastik ini ada polieten dan polietilen. Yang terakhir ada karakteristik jenis bahan kemasan. Jadi karakteristik jenis bahan kemasan ini yang pertama ada kemasan kertas. Sifatnya itu mudah robek, tidak dapat digunakan untuk produk cair dan tidak dapat dipanaskan serta fleksibel. Yang kedua ada kemasan gelas. Kemasan gelas sifatnya berat, mudah pecah, mahal, non-biodegradable, dapat dipanaskan, transparan, bentuknya tetap, proses massal, dan dapat didaur ulang. Yang ketiga itu ada kemasan kaleng atau logam. Bentuknya tetap, ringan, dapat dipanaskan, proses massal atau bahan padat atau cair, tidak transparan, dapat bermigrasi ke dalam makanan yang dikemas, dan non-biodegradable. Yang terakhir tidak dapat didaur ulang. Yang keempat itu ada kemasan plastik. Kemasan plastik bentuknya fleksibel, transparan, mudah pecah, non-biodegradable, ada yang tahan panas, monomernya dapat mengkontaminasi produk. Dan terakhir ada komposit, yaitu kertas atau plastik yang sifatnya lebih kuat, tidak transparan, proses massal, pengisian aseptis, khusus cairan, dan non-biodegradable.